Yo guys, kembali lagi dengan 30 hari belajar machine learning di Kaggle. Oke, jadi kita bakal lanjutin materi kita di course Intermediate Machine Learning course ya, yang sekarang udah sampai ke hari ke-14. Jadi buat teman-teman yang emang ketinggalan dan mau belajar dari awal, bisa cek playlistnya. Di situ udah ada dari hari pertama sampai ini hari ke-14. Kemudian ya, teman-teman juga bisa temuin link dari course-course-nya yang ada di Kaggle. Misalkan teman-teman mau cobain sendiri juga bisa dari situ. Nah, oke. Jadi setelah 14 hari ini kita bakal masuk di bagian terakhir Intermediate ML course-nya ya. Di sini ada dua course yang bakal kita bahas. Yang pertama adalah XGBoost, yang kedua adalah data leakage dan bagaimana cara menghindarinya. Oke. Yang pertama adalah XGBoost. Ini merupakan salah satu model yang paling mendominasi pemenang Kaggle gitu ya. Ini paling sering dipakai di Kaggle dan hasilnya juga oke. Nanti kita akan lihat seperti apa XGBoost ini. Kemudian juga yang kedua data leakage ya. Data leakage ini bisa menghancurkan model kita nih bahasanya nih di sini. Ini konsep yang perlu kita pahami sebagai data scientist, terutama ketika mau mengerjakan atau membuat model-model. Ya, itu. Jadi sebelum kita mulai, kalau teman-teman ada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di channel ini, karena gue bakal buat video-video selanjutnya nanti dengan bahasa Indonesia tentunya, berkaitan dengan data dan data scientist, dengan harapan bisa ngebantu kalian-kalian yang pengen belajar tentang data gitu ya. Oke, yuk lanjut masuk ke materi ke-6. Materi ke-6 namanya XGBoost. Di sini kita bakal membuat dan mengoptimalkan model dengan gradient boosting ya. Jadi XGBoost ini singkatan sebenarnya, Extreme Gradient Boosting. Oke. Nah, lanjut kita ngomongin dulu ini kenapa si XGBoost ini populer banget di sini, karena XGBoost boleh dibilang paling mendominasi ya. Model ini mendominasi hasil-hasil kompetisi di Kaggle itu sendiri gitu. Lalu kita lihat kalau sebelumnya kita ngomongin, biasa kita pakai random forest ya, yang merupakan salah satu model ensemble. Ensemble itu artinya kita menggabungkan lah, simpelnya menggabungkan beberapa tree. Kalau random forest kemarin jadi ada beberapa tree gitu ya, dia bikin beberapa model lalu hasilnya digabungkan. Nah itu ya sederhananya tentang ensemble metode ensemble gitu dalam pembuatan model. Nah kita sekarang ngomongin yang namanya gradient boosting. Ini dia dilakukan berulang-ulang juga secara iteratif. Oke. Kalau ensemble itu boleh dibilang kita dalam apa ya, mungkin istilahnya paralel ya, kita bikin beberapa model lalu dilihat, kita kombinasikan hasilnya. Sedangkan kalau gradient boosting ini kita lakukannya secara series. Jadi kita bikin satu dulu, kita lihat hasilnya, optimasi, lanjutin lagi dari model yang tadi, optimasi lagi sampai jadi hasil yang paling optimal gitu ya. Sederhananya seperti itu sebenarnya untuk gradient boosting itu. Oke, nah ini ada ilustrasi atau diagram sederhananya ya. Misalkan ini modelnya, lalu kita membuat prediksi dari model yang udah dibikin awal gitu kan. Jadi ini kita inisiasi model awal, lalu kita hitung loss-nya, lalu kita hitung model lagi, lalu kita tambahin modelnya ke ensemble kita, lalu bikin prediction, lalu calculate loss lagi gitu, terus berulang-ulang gitu ya, sampai kita mendapatkan parameter akhirnya. Oke, gitu terus ya. Nanti ada beberapa argumen sih yang bisa kita gunakan buat melakukan atau mengontrol proses ini ya. Lanjut, sini kita langsung masuk ke contoh dan implementasinya. Misalkan ini udah ada code biasa. Di sini ya, import data, pemilihan kolom, definisikan prediktornya, targetnya,
dan train test split. Sini kita pakai train test split ya teman-teman ya. Kita bakal gunakan library dari XGBoost, Extreme Gradient Boosting dengan, jadi ini kita udah gunakan library yang beda dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita pakai scikit-learn, nah ini kita pakai XGBoost, dia lebih oke lah untuk melakukan Extreme Gradient Boosting, walaupun scikit-learn sebenarnya juga punya gitu kan, tapi dengan beberapa tambahan-tambahan gitu, makanya dia ada library sendiri yang namanya XGBoost. Untuk pemakainya sama sih konsepnya kayak scikit-learn kemarin. Ya udah, kita panggil dulu library-nya, kita define atau kita definisikan modelnya dulu, yaitu my model ini sama dengan XGB regressor. Oke. Dan yaudah, kita fit aja. Lalu kita bisa lihat beberapa apa ya istilahnya, parameter gitu-gitulah ya yang kita setup defaultnya. Ini ada beberapa. Ini ada base score, ada boosternya, ada learning rate-nya, ada apa ya lagi ya, ada max step-nya juga, ada number of estimatornya, dan seterusnya. Kemudian kalau ngeprediksi atau ngepredik ya sama, hanya tinggal my model.predict x valid. Jadi nggak ada yang beda untuk cara pemakainya sih, sebenarnya sederhana aja. Dan kita bisa hitung juga mean absolute errornya seperti apa. Ini 238.000 ya teman-teman ya untuk MAE-nya. Nah, yang menarik seperti yang tadi udah dibilang ya, ada beberapa parameter yang bisa kita utak-atik nih, bisa kita ulik-ulik. Nah, itulah sini kita masuk yang namanya parameter tuning ya teman-teman ya. Ini bisa bermanfaat gitu kan kalau kita mau memberikan efek untuk mempengaruhi akurasinya dan juga seberapa cepat model kita di training. Nah, ada beberapa sih, ini kayaknya dibahas beberapa yang penting. Misalkan yang pertama adalah N estimator. Oke, N estimator ini adalah berapa kali nih cycle-nya. Oke. Jadi kalau tadi teman-teman perhatiin, ini kan sebenarnya iteratif proses ya. Dan dengan adanya N estimator ini dia dikontrol nih mau berapa kali cycle-nya. Oke. Nah, efeknya apa dengan N estimator ini? Kalau kita terlalu sedikit, tentunya akan terjadi underfitting. Oke, artinya underfitting, kalau teman-teman ingat kemarin kita udah bahas ya, modelnya belum bisa mendapatkan pola dari data kita, artinya ya akurasinya masih belum akurat, masih rendah biasanya. Lalu, gimana kalau kebalikannya? Kalau misalkan N estimatornya terlalu banyak, yang terjadi adalah overfitting. Oke. Di sini ketika overfitting akurasinya bakal bagus tuh, tapi di training data ya. Jangan lupa ketika kita udah overfitting dengan training data kita, ketika dikenalkan dengan data yang baru, model kita nggak general, dalam artian model kita nggak mampu nih nanti untuk ngeprediksi hasil dengan akurat untuk data di tes datanya. Oke, jadi memang goalnya adalah gimana kita mencari N estimator ini ya yang paling optimal, artinya nggak underfitting tapi nggak juga sampai overfitting. Nah, biasanya sih ini ada di range 100 sampai 1000 gitu ya. Nanti ada parameter lain sebenarnya yang bisa mempengaruhi pemilihan ini juga, yaitu namanya learning rate. Nah, kita akan lihat ya. Sebelumnya, untuk melakukan tuning atau ngulik-ngulik N estimatornya ini, kita bisa masukin argumennya ya, N estimator sama dengan 500. Artinya dengan ada 500 nih, 500 kali tree-nya dibikin dan apa ya istilahnya, iterasinya lah ya bisa dibilang ya. Oke, lalu my model.fit xtrend dan ytrend outputnya seperti ini. Jadi di sini nanti akan ada N estimatornya 500. Kalau tadi kita lihat defaultnya itu 100 ya teman-teman ya, N estimator defaultnya ya. Ketika kita ganti dengan 500, dia akan merubahnya jadi 500. Oke, next adalah early stopping rounds. Nah, ini salah satu metode yang menarik ketika kita mau menemukan ideal N estimator misalkan gitu ya. Jadi di early stopping round ini kita kayak bikin rem gampangnya. Kita mau bikin rem kalau misalkan di suatu kondisi tertentu
target kita, atau misalkan kayak tadi mean absolute errornya kita udah mencapai titik tertentu dan tidak berubah setelah berapa kali estimasi gitu misalkan ya contohnya, maka dia akan berhenti, model kita akan berhenti, nggak ngikutin N estimator. Misalkan kita mau set N estimator kita 100.000 gitu kan, tapi kita bikin early stopping round, jadi nanti ketika modelnya udah mulai stabil di suatu titik, misalkan di 600, ya udah dia bisa stop tuh, nggak harus sampai 100.000 tadi gitu ya. Jadi ini menarik banget. Oke, di sini early stopping round-nya dibikin 5 biasanya untuk rule of thumb-nya ya. Jadi artinya ketika nilai validasi kita nanti dalam 5 kali estimator atau 5 kali ronde ya, 5 kali putaran itu ternyata tidak membaik, artinya dia udah misalkan dari 100.000, kemudian bahkan habis itu naik jadi 110.000 gitu misalkan ya, dalam 5 kali berturut-turut dia akan berhenti. Karena kan nggak mungkin kita cuma lihat sekali ya, takutnya itu emang pas lagi naik terus ada random di situ kan, terus ya udah kita belum confirm itu naik tapi kita udah terlanjur stop, jadi terjadilah underfitting. Oke, makanya ini biasanya dipakai 5 sih kalau di sini defaultnya ya. Oke, nah yang jadi catatan ketika kita mau menggunakan early stopping round ini, kita harus setup evaluation setnya. Nah ini tadi kenapa perlu evaluation setnya ya, ini sebagai kontrolnya ya, kontrolnya tadi kita mau aplikasikan early stopping round kan, kita mau evaluasi juga jadi bukan di data trainingnya, tapi kita evaluasinya dari data evaluasinya tadi, karena kan tujuan kita supaya lebih kita ngeliat di generalisasi ya setelah training model, lalu kita evaluasi modelnya. Jadi yang kita lihat adalah si MAE dari hasil evaluasinya gitu. Ini yang berubah seperti biasa mana ya? Oh ya, max delta, max depth, chat. Oke, udah. Oke. Jadi kalau kita udah setup apa nih namanya early stopping, kita bisa set lebih fleksibel ya buat si N estimatornya, dan nggak takut kalau tiba-tiba dia udah mendekati masuk ke fase-fase mulai overfitting, dia udah bisa berhenti dulu sebelum itu. Nah, lanjut parameter selanjutnya ada yang namanya learning rate ya. Learning rate ini apa ya bahasa simpelnya ya dari bahasanya aja deh, seberapa cepat model kita learning, belajar gitu kan. Nah, di sini dia akan daripada mendapatkan prediksi dengan menambahkan prediksi dari semua komponennya, kita bisa mengalihkan prediction dari setiap model dengan sebuah angka gitu ya, sebelum menjumlahkannya. Jadi akan ada sebuah angka yang sebagai apa ya, boleh dibilang sebagai kontrol kali ya, untuk kita adjust value-nya sebelum ditambahkan gitu ya. Artinya setiap tree atau setiap estimator yang ada gitu kan hanya mempengaruhi sedikit. Oke. Ini pengaruhnya tadi dengan N estimatornya. Jadi walaupun kita set N estimatornya banyak, ketika kita kasih learning rate yang kecil, ya dia nggak akan cepat menuju overfitting. Oke, gitulah. Jadi itu yang mengontrol speed dari learning kita. Artinya itu akan memberikan efek ke N estimatornya. In general, small learning rate atau learning rate yang kecil dan number estimator yang besar memberikan hasil XGBoost yang lebih akurat. Walaupun teman-teman jangan lupa, semakin besar N estimatornya, model kita akan berjalan lebih lama ya, karena iterasinya akan lebih banyak. Dan tadi ya, iterasi yang banyak itu nilainya diperkecil dengan learning rate yang kecil,
akhirnya ya kita akan lebih lama menuju overfittingnya, tapi akan lebih akurat nantinya. Oke, ini contohnya simple sebenarnya ya. Seperti biasa hanya tinggal nambahkan argumen aja learning rate di sini, lalu kita fitting dengan list topping, dan ya udah itu aja. Kemudian lanjut ke parameter. Parameter selanjutnya ada njobs atau jumlah jobs. Ini kalau kita mau paralel gitu ya. It's common to set the parameter njobs equal to number of core of on your machine. Jadi pengaruh sama core di prosesor teman-teman biasanya. Ya kalau di dataset yang kecil sih nggak begitu ngebantu. Tapi kalau datanya besar nih bakal ngebantu banget. Oke, nah ini dia. Stopping round dia estimatornya 1000, learning rate segini, njobnya 4. Oke, itu aja untuk sedikit materi tentang XGBoost-nya. Sekarang kita bakal bisa praktekin ya XGBoost ini bagaimana implementasinya. Ini dia exercise-nya, kita udah familiar lah ya dengan datanya, sama dengan hari-hari sebelumnya. Data housing price. Kita start dulu. Oke, di sini udah disiapin seperti biasa data trend, test, validation, dan juga udah di split ya teman-teman ya. Jadi oke, tinggal kita jalanin aja. Oke, udah setup di atas, tinggal jalanin ini. Part pertama, bikin model. Kita akan bikin dan train model dengan gradient boosting. Mulai dengan setting my model 1 to next gradient boosting, use XGBoost regressor. Oke, pertama kita define model ya, XGBoost regressor dan random state. Random state sama dengan 0. Oke. Kemudian kita fitting my model 1.fit xtrend, y trend. Ini aja kali ya. Oke, ya. Kita hanya perlu manggil XGBoost-nya dan kita fitting modelnya. Lalu kita gunakan untuk prediction. Ya udah, langsung aja. Tadi nama modelnya apa? X model 1 dot predict X valid. Nah, kita pakai X validation. Check, correct. Lalu bagian ke C kita hitung mean absolute errornya. Ya. Oke, ya udah. Library-nya tadi udah dipanggil di atas ya, teman-teman. Jadi di sini tinggal kita panggil MAE-nya aja. Mean absolute error. Yang kita masukin tadi adalah prediction 1 dan y validation. Kita cek print dan kita lihat hasilnya. Oops, sorry. Ada yang salah. Prediction S, kebiasaan nih, kurang S. Ya, kita dapat MAE-nya adalah sebesar 17.662. Oh, bagus juga, lumayan. Oke, itu tadi kita jalanin dengan default setting ya, cuman ngasih random state aja. Nah, di bawah sini kita bakal improve modelnya. Kita bakal tuning modelnya. My model 2 menggunakan parameter-parameter seperti n estimator dan learning rate untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, let's go. Di sini kita bakal masukin di sini apa namanya tadi, XGB regressor and estimator. Sekarang kita masukin mau berapa, misalkan kita set dulu di 500 misalkan, kemudian learning rate gitu ya, kita set ya 0,05 kali ya, lalu random state jangan lupa kita kunci sama dengan 0, salah,
0 ya. Lalu di sini oke ya, kita nggak diminta setting early stopping ya. Oke, nanti di bawah mungkin. Ya udah, ini dulu aja. Ini udah kita fit ya. My model 2.fit x trend, y trend ya. Lalu kita predict my model 2.predict x valid, dan kita calculate mean absolute error predictions. Nah, boleh salah S-nya lagi, y valid. Lalu kita print apakah ada error, ada true. Kita lihat apakah improve. Yes, 17.662, di sini hanya 17.213. Sekarang gimana kalau kita ganti learning rate-nya jadi 0,1? 17.213. Kelebihan ya, mulai overfitting nih. Tadi 17.2, sekarang 17.3. Jadi ini bisa kita kecilin deh, misalkan 0,05 ya tadi udah ya. 0,05 gitu kan. 17.213, tapi sekarang kita tambahin lagi nih estimatornya 1000. Oh, astaga, masih 213, 1000. Masih sama, saudara-saudara. Dan oke, ternyata dari tadi samain estimatornya 100 defaultnya ya. Karena ada typo di sini. Bam. Lia nggak lihat ininya. Kita coba. Ya, kelihatan kan lebih lama dari tadi. Awalnya cuma 100 estimator, sekarang jadi 1000. But let's see this. 16.688. Tadi 17.200, sekarang 16.688. Lebih, artinya lebih bagus dong, ya nggak? Sekarang kita bisa coba lihat kalau running rate-nya di 0,1 apa yang terjadi. Waktunya juga lumayan lama, kita sabar aja menanti. 17.308. Ya tadi perhatiin ya, learning rate-nya 0,1 dia justru menanjak sekarang. Jadi ini kita tetapin aja 0,05 dan estimatornya 1000. Well, kenapa nggak kita coba 500? Tadi kan 1000 belum ya. 16.728. Oh, oke. 200. Oh, di atasnya lagi ya. Jadi 500 lebih bagus. Kalau 100 tadi kan masih di angka 17.000 ya. Nah, kelihatan ya, semakin banyak kan estimatornya dia semakin membaik. Tapi di suatu titik dia akan semakin membesar juga. Kita bakal coba ini 16.688 ya. Kita akan coba di 2000 misalkan. 16.688 apa yang terjadi kalau kita pakai 2000? Artinya 2 kali lipat waktu runningnya, dan ya sabar aja. Semoga memberikan hasil yang lebih baik ya. Oke, enggak ternyata. Ya udah. Di 1000 aja udah oke lah ya, 16.688 ya. Nah, oke. Next kita lihat dulu solusinya di sini. Kalau di sini dia hanya memberikan estimator 1000 dan learning rate 0,05. Oh, sama ternyata ya. Tapi hasilnya ya oke juga. Oke, nggak masalah. Oke, next. Di step kali ini kita akan membuat model yang punya performa lebih buruk dari original model di step 1. Ini akan memberikan kita intuisi ya, gimana caranya setup parameter. Kayak tadi tuh kita bisa ganti-ganti parameternya ya. Alright, namanya kita akan namakan my model 3. Nah, tapi di sini kita harus dapat lebih rendah dari yang ini, 17.662. Oke. Sengaja buat cari-cari yang lebih susah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin aja
simple kan kalau kita tahu konsep. Ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih terhadap konsep N estimator, learning rate, dan teman-temannya. Oke, kita bikin aja ya XGBoost regressor. Tapi N estimatornya ingat defaultnya 100. Well, kalau kita mau lebih jelek ya udah bikin aja 50 dulu pertama misalkan kan. Pasti udah bisa lebih jelek harusnya. Learning rate-nya berapa? Learning rate-nya 0,05 atau kita bikin aja lebih cepat 0,1. Random state-nya ya kasih 0 ya, standar aja. Lalu kita feed my model 3.feed x trend, y trend. Lalu di sini my model 3.predict x valid. Lalu di sini min absolute error predictions 3 dengan y valid. Lalu kita print, jalanin. Kurang S lagi biasa di sini teman-teman. Nah, lihat kan 17742. Artinya model kita masih underfitting nih. Kalau dibandingin dengan yang default tadi, nah defaultnya kalau teman-teman ingat ya, dia akan punya berapa tadi? 100 biasanya. Si apanya itu? Si N estimatornya. Nah, ini kita bikin di bawahnya lagi jadi 50. Well, pasti langsung kurang ya. Artinya atau MAE-nya akan lebih besar. Ya, kita lihat solusinya dari mereka gimana. Ini bahkan dikasih cuma 1 sekali iterasi. Berapa ya kalau kita kasih 1 ya? Coba aja sih, nggak apa-apa. Jauh banget, 163.000 masih di ujung banget gitu kalau kita bikin chartnya. Masih jauh banget lah. Ini ekstrim banget dia kasih contoh 1. Yes, itu aja materi tentang XGBoost. Semoga bermanfaat ya. Kita bakal lanjut dengan materi selanjutnya yaitu data leakage. Tutup dulu. Close. Ya, sekarang kita lanjut ke sesi keduanya yaitu intermediate machine learning course tentang data leakage. Kita buka aja tutorial dan exercise-nya. Di tutorial kali ini kita bakal belajar tentang apa itu data leakage dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, kalau kita nggak tahu cara menghindarinya atau mencegahnya, leakage ini bisa sering-sering datang dan hasilnya model kita bisa hancur lebur. Ya gitu ya, bahasa lebaynya lah. Jadi ini merupakan salah satu konsep penting dalam praktek data science. Ya. Data leakage atau leakage terjadi ketika training data kita mempunyai informasi tentang targetnya. Atau ya, data leakage ini simpelnya apa ya? Bocor gitu lah ya. Data kita bocor, target kita udah diintip sama data training kita. Oke. But similar data will not be available when the model is used for prediction. Nah, ini akan memberikan kita performa yang tinggi di data trainingnya. Tapi sebenarnya kalau diproduksi hasilnya ya tidak bagus-bagus banget gitu kan. Itulah kondisinya dari data leakage ini. Dengan kata lain, data leakage ini membuat model kita kelihatan akurat sampai kita membuat keputusan dengan model ini dan hasilnya ternyata jelek gitu ya. Kan sedih banget ya. Kita udah training susah-susah, hasilnya bagus tapi ternyata pas digunakan hasilnya tidak bagus. Ada dua tipe data leakage. Yang pertama adalah target leakage dan yang kedua adalah train test contamination atau kontaminasi train dan tesnya. Menarik banget nih. Sini akan dibahas satu-satu. Kita mulai dari target leakage. Target leakage terjadi ketika prediktor memiliki data yang tidak selalu available ketika kita membuat prediksi. Oke. Sekali lagi ya, target leakage terjadi ketika prediktor memiliki data yang tidak selalu available di saat kita membuat prediksi.
Ini penting ya, terkait timing dan chronological order, kapan datanya available gitu kan. Jadi nggak sekedar kita cari fitur tapi ternyata pas mau dipakai di production fitur itu nggak ada gitu, atau terlambat datangnya. Contoh. Bayangkan ketika kita mau memprediksi siapa yang sakit pneumonia ya, ini lagi populer sekarang zaman-zaman COVID, sering-sering dengar mungkin pneumonia atau gampangnya penyakit paru-paru kali ya, simpelnya ya. Nah, contoh datanya seperti ini. Get pneumonia, false atau true. Ini targetnya ya. Apakah memiliki pneumonia? Lalu age, weight, male, took antibiotic medicine, dan titik-titik. Oke. Nah, ini dia nih. Yang menarik adalah orang gitu kan minum antibiotik ketika udah terdiagnosa pneumonia. Jadi ini sebenarnya sama ini punya korelasi yang kuat nih, gitu kan. Kalau misalkan dia nggak terindikasi pneumonia, dia nggak akan minum antibiotik kan. Jadi ini nih salah satu contoh target leakage. Jadi di prediktor kita, di training data kita, ini punya sesuatu yang berkaitan erat sama get pneumonia. Dan ini belum akan kita dapat kalau kita belum tahu ini kan sebenarnya ya. Itulah tadi istilahnya. Data ini sebenarnya nggak available ketika kita mau prediksi awal. Atau ini juga sebenarnya terjadi karena kita udah tahu ada pneumonianya. Nah, itu contohnya ya dari target leakage. Model kita akan melihat orang yang punya value false untuk punya nilai false di took antibiotic medicine, tidak memiliki pneumonia. Jadi ini yang akan memberi pengaruh kuat terhadap hasil modelnya. Since validation data came from the same source as training data, the pattern will repeat itself in validation. Polanya sama, jadi di validasi juga terjadi. Dan ya, modelnya akan punya hasil prediksi yang bagus gitu ya, mau di trainingnya ataupun di validation datanya. Tapi ketika dia di deploy, hasilnya nggak akan bagus. Kenapa? Karena ya kita ngomongin pasien ya, yang akan dapat pneumonia belum tahu kan, karena kita memprediksi orang yang apakah dia terkena pneumonia apa enggak, ya took antibiotik ini sebenarnya belum ada gitu. Nah, cara menghindarinya gimana? Ya udah simpel. Kalau kita tahu ada sebuah variabel yang belum tentu ada nanti ketika kita mau gunakan di prediction-nya, langsung aja kita exclude gitu ya. Jadi kita harus tahu nih secara kronologikal waktu kita mana sih yang udah available datanya, mana yang enggak. Jadi kalau misalkan ini ada moment of prediction, kita misalkan mau ngelakuin prediksi di titik ini gitu. Kalau datanya sebelum itu udah ada, well, let's gunakan itu. Kalau enggak ya jangan gunakan. Sesimpel itu sebenarnya cara preventnya atau cara menghindarinya. Next, tipe kedua, train test contamination. Nah, ini contoh bocor yang lain ketika kita nggak hati-hati memilah training data dan validasi datanya. Oke. Kalau teman-teman ingat, validasi digunakan untuk mengukur bagaimana model kita bagaimana performa model kita untuk data yang belum diketahui sebelumnya gitu kan. Nah, ini bisa terjadi ketika ada manipulasi ya, atau ini kalau di sini diomongin kita bisa korupsi proses ini dengan berbagai macam cara agar validation datanya mempengaruhi jika validasi datanya mempengaruhi preprocessing behavior-nya. Ini yang dinamakan train test contamination. Nanti kita akan lihat contohnya biar lebih mudah ya. Misalkan kita menjalankan
kita running pre-processing gitu ya, seperti input information value sebelum trend test split. The end result, model kita might get good validation score, giving you great confidence in it, but performing poor when you deploy it to make decision. Oke. Misalkan kita melakukan di sini ya, kita ulangi ya. Misalkan kita bayangkan kita menjalankan pre-processing seperti fitting imputer atau missing value-nya sebelum memanggil splitnya. Hasilnya, model kita akan punya validation score yang bagus, tapi akan perform buruk di productionnya atau ketika digunakan di dunia nyata lah, kayak gitu ya. Nah, oke. If your validation based on simple trend split, exclude validation data from any type of fitting. Nah, jadi tipsnya adalah exclude validation data dari berbagai macam tipe fitting ya, including termasuk fitting pada saat pre-processingnya. Jadi ketika pre-processing kita udah split dulu dan ya udah pokoknya data-data yang kita jadiin validation udah kita pisahin dulu lah, jangan diikutin dalam proses pre-processingnya. Nah, ini akan bermudah kalau kita menggunakan scikit-learn pipeline. Kalau teman-teman ingat kemarin ya di pipeline ya, kita bikin stepnya itu ada pre-processing, kemudian ada modeling, dan ketika kita fitting kemarin, kita fittingnya ke pipeline itu kan. Artinya si model trainingnya kita fitting sendiri, si model validasinya kita bukan model, maksudnya data trainingnya kita fitting dengan step tadi, model validasinya, data validasinya juga di fitting dengan step tadi, tapi itu terpisah, nggak bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada bocor. Nah, ini ada contohnya ya. One way to detect and remove the target leakage. Ini akan ada contoh untuk dua-duanya, target leakage dan apa nih? Trend test contamination. Nah, ini untuk target leakage. One way to detect and remove target leakage. Kita akan gunakan data tentang credit card application dan skip basic data setup code. The end result of the information about this credit card is stored in data frame X. Ini udah ada pre-processingnya, udah disiapin lah intinya sama mereka. Kemudian kita akan gunakan modelnya untuk predik apakah aplikasinya diterima atau tidak. Oke, ini code-nya ya. Y-nya ini. Oke, ya, ini dia contohnya. Reports, age, bla bla bla, owner saya aktif. Ini nilai X-nya ya. Lalu kita implementasikan cross validation, kan datanya nggak terlalu banyak juga. Dengan menggunakan modelnya adalah random forest, teman-teman ya. Scoringnya menggunakan akurasi. Bisa dilihat di sini, akurasinya 0.98%. Wow. Ini udah kayak mantap banget lah ya, bisa dapat akurasi 98%. Dengan eksperimen kamu akan menemukan jarang banget bisa mendapatkan akurasi 98% setiap waktu. Oke. Sekarang kita intip nih. Apakah ada sesuatu dengan data kita sehingga bisa dapat 98%? Nih, card 1. Ini ada beberapa variabelnya ya. Ini penjelasannya sih sebenarnya dari sini. Target kita tadi card 1 untuk di-approve, 2 ditolak. Ini untuk reports. Number of major derogatory of report, umur, income, share, expenditure, owner. Ini home ownership, self-employed, dependence atau apa ya, tanggungan gitu ya. Bulan tinggal di tempat sekarang, jumlah kartu kredit, dan aktif kartu kredit. Nah, a few variable look suspicious. For example, dash expenditure mean expenditure on this card or on card used before applying. Nah, ini salah satunya ya yang akan kita observasi. Apakah pengeluaran ini termasuk pengeluaran kredit card sebelum atau sesudah juga, gitu kan?
Kebayang ya maksudnya ya. Jadi ini ada suatu titik kita expenditurnya ini expenditur yang ada di data ini apakah termasuk dengan credit card yang udah di accept ini atau di luar itu. Sebelum kita apply. Bedanya kalau ini termasuk yang ini ya kita ketika ngelakuin prediksi nggak bisa dong. Datanya baru ada setelah di accept kan. Kayak gitu. Ya. Sekarang kita lihat. Ini kita akan cek apa ya istilahnya persentase orang yang tidak dapat kartu dan tidak ada pengeluaran. Ternyata 100%. Sekarang ada orang yang mendapatkan kartu dan tidak ada pengeluaran. Oke. Itu 2%. Seperti yang bisa kita lihat, orang-orang yang nggak punya kartu itu pasti nggak ada expenditurnya. Tapi ada 2% orang yang punya kartu tapi nggak punya pengeluaran juga. Nah, kebayang nggak maksudnya gimana? Maksudnya, kalau orang nggak punya kartu dia nggak ada pengeluaran kan? Nah, itu baru ada pengeluaran ketika orang udah punya kartu. Dan hanya ada 0,02% yang orang punya kartu tapi nggak transaksi. Artinya, artinya ini kita baru ada setelah orang punya kartu, teman-teman. Sama, itulah tadi contohnya dari target leakage ya. Artinya ini sebenarnya kita nggak dapat dan akhirnya ya model kita performnya bagus, accuracy karena ya ini sebenarnya jadi berkorelasi banget sama si kartunya ya. Kalau kita belum punya kartu kita nggak punya pengeluaran, tapi kalau kita punya kartu baru kita ada pengeluaran gitu sih. Ada lagi tambahannya itu yang share tadi ya, is partially determined by the expenditure. Lalu active dan major card juga nggak terlalu clear. Dan ya, oke. Dan kita bisa exclude sekarang untuk mempengaruhinya. Kita bisa exclude expenditure, share, active, dan major cards. Dan akhirnya kita dapat 84% saja. Ini di bawahnya. Tapi model kita harusnya akan bisa perform lebih baik di production karena nggak ada kebocoran data ya. Dan ini 80% udah bagus lah model kita. Yes, itu. Jadi pesannya adalah hati-hati dalam memisahkan data training dan data validation juga kalau terkait sama trend test contamination tadi. Lalu kita juga harus cek apakah ada kebocoran ya, terutama indikasinya ketika kita punya model yang performanya kok wow sekali. Kayak tadi ini contohnya ada 98%. Setelah diidentifikasi ternyata ada data leakage dan setelah dibersihkan, dihilangkan yang berpotensial jadi data leakage. Lumayan drop tapi masih bagus di atas 80%. Oke, itu dia materinya. Sekarang kita lanjut ke exercise-nya. Ya. Oke, kita running dulu teman-teman. Ini Oke, jadi di sini nanti kita bakal bahas nih tentang topik lain dulu sebelum akhirnya masuk ke harga rumah lagi. Apa? Yuk kita mulai. Ini udah siap setupnya. Kita mulai dari step pertama ya teman-teman. Data science of shoelaces. Oh, apa nih maksudnya? Data science dari tali sepatu. Wah, itu dia ya. Oke, jadi ini ada skenario. Nike hire kita sebagai data science consultant untuk saving some money ya, untuk menghemat uang di material sepatunya. Assignment pertama kita review model yang udah dibuat karyawannya sebelumnya, ya kan, untuk mempredik jumlah shoelaces they will need each month, jumlah tali sepatu yang mereka butuhkan tiap bulan. Nah, fiturnya yang udah ada di machine learning model sebelumnya, yang pertama adalah bulannya. Lalu
advertising expenditure atau pengeluaran ads ya, budget ads, budget marketing lah ya gitu ya. Beberapa macroeconomic feature seperti unemployment rate, terus dan lain-lain. Dia nggak sebutin sih, tapi semuanya di awal bulan lah ya. Kemudian amount of leather they ended up using in the current month. Lalu jumlah apa sih leather tuh? Kulit ya. Kulit yang digunakan di bulan itu. Hasilnya modelnya luar biasa perfect akurasinya. Wow. If you include the feature about how much leather they use. But it is only moderately accurate, tapi itu performanya turun ketika kita nggak pakai fitur amount of leather. Kamu sadar ini because the amount of leather they use are perfectly indicator how many shoes they produce, which is in turn tell you how many shoes they needed. Yes. Apakah leather use feature menyumbangkan sebagai sumber data leakage? If your answer is it depends, what does it depends on? After you have thought about your answer, check it against the solution below. Nah, sekarang kita pikir, apakah si kulit sepatu ini menyumbangkan terhadap data leakage gitu ya, sampai modelnya perfectly akurat gitu? Well, kalau di pendapat saya, yes. Kenapa? Karena amount of leather ini juga akan kita ketahui di bulan berjalan ya. Sedangkan kita ingin memprediksi bulan satu bulan ke depan itu, katakan berapa sih kita butuh. Tapi kalau amount of leather ini ya kita baru dapat angkanya setelah bulan itu selesai kan. Itu satu. Kedua, si leather ini juga ya benar, dia akan punya nilai yang korelasinya kuat gitu secara logically sama si tali sepatu kan. Semakin banyak leathernya artinya semakin banyak produksi sepatu yang dibuat, yang mana berkontribusi juga semakin banyak tali sepatunya dong yang dibutuhkan untuk sepatu tersebut gitu sih. Jadi emang ini kalau kita ngomongin tipenya adalah si target leakage ya tadi kalau kita topik di sana. Oke, kita lihat cek. Nah, ini tricky, tergantung dari detail atau how data is collected. Would you at the beginning of the month decide how much leather will be used at that month? Apakah, nah ini kondisi ini ya benar. Nah, kondisi yang tadi kita sebutkan betul, jadi itu bisa jadi sumbangsih data leakage. Tapi, tapinya nih, ada suatu kondisi ketika misalkan amount of leather ini bukan merupakan aktual penggunaan, ya, tapi kira-kira penggunaan di bulan itu masih nggak apa-apa karena dia ya belum angka asli kan. Tapi ketika udah masukin angka asli di bulan selanjutnya, pemakaian di bulan itu ya kita nggak tahu juga kan pas mau melakukan prediksi kan. Seperti itu sih. Next, kembali lagi ke tali sepatu. You have a new idea. You could use the amount of leather of neck ordered. You could use the amount of leather neck order rather than the amount of they actually use. Jadi kita gunakan bukan aktual pemakaian, tapi berapa jumlah yang diorder ya sampai di bulan itu sebagai prediktor in your Sules model. There's this answer about whether there is a leakage problem. If answer it depends, what does it depends on? Kalau udah kayak gini, ini kan si leathernya ini kita order sebelumnya. Nah, pertanyaannya berarti kan apakah kalau kita gunakan angka ini masih tetap berpengaruh sebagai data leakage apa enggak? Nah, karena ini sebenarnya kita bisa dapat angkanya sebelum model kita digunakan gitu ya. Sebelum kita memprediksi, kalau saya rasa sih nggak ada masalah sih harusnya. Artinya dia nggak terlalu terpengaruh sama si penyebab leakage-nya gitu sih. Well, tapi kita lihat aja ya hasilnya ya. Nah, ini lagi tricky lagi nih. This could be fine, artinya ya nggak masalah, itu nggak pengaruh sama leakage problem. Tapi tergantung lagi nih, when they order shoelace first or leather first. Apakah kita order
tali sepatu dulu atau kulitnya dulu. Kalau kita order tali sepatunya dulu, ya kita nggak tahu kan kulitnya sebelum kita memprediksi. Tapi kalau kita beli leathernya dulu, ya kita bisa gunakan angka itu sebagai prediktor untuk memprediksi tali sepatu. Well, make sense, betul juga sih. Oke, lanjut nomor 3. Nah, ini teman-teman ngomongin cryptocurrency nih. Mungkin ada yang pada mainan cryptocurrency atau berinvestasi di cryptocurrency juga. Sekarang kita ngomongin naik duitnya. Dan kita dikasih bonus. Oke. Teman kita sebagai data scientist juga, dia membuat model yang dia bilang, sinilah bonusnya gue pakai buat cryptocurrency, jadi bisa miliaran dolar loh dari bonus tadi. Wow, ngeri nih. Specifically, this model predict the price of a new cryptocurrency. Jadi modelnya yang dibuat ini memprediksi harga kripto ya. Kripto yang baru terutama ini. Jadi ini ada koin-koin baru yang dia prediksi harganya. Satu hari jadi dia prediksinya adalah satu hari ke depan dari data hari ini. Misalkan hari ini berapa, besok berapa. Rencana dia adalah memberi cryptocurrency ketika modelnya bilang harganya akan naik. Nah, fitur yang digunakan, harga saat ini, jumlah currency sold in the last 24 hours, change in the currency price in the last 24 hours, change in the cryptocurrency price in the last 1 hour, number of new tweets in the last 24 hours that mention the currency. Nilai cryptocurrency-nya dalam dolar fluktuasi ya, naik dan turun by over $100 in the last year. Jadi 1 tahun terakhir naik turun $100. Dan error modelnya itu kurang dari $1. Dia bilang modelnya akurat dan kita harus percaya, kita diminta percaya untuk investasi ke dirinya ketika hasil modelnya menunjukkan angka yang positif. Apakah dia benar? If there is a problem with this model, what is it? Oke, sekarang kita perlu analisa nih modelnya. Apakah ada sesuatu yang mengerikan atau yang boleh dibilang mencurigakan? Nah, kalau kita lihat dari fiturnya dulu deh. Kita lihat fiturnya dulu. Ini semuanya fiturnya ketika kita memprediksi data besok, harusnya kita bisa dapat data-datanya ini. Amount of cryptocurrency in the last 24 hours, berarti 24 jam kemarin itu berapa, perubahan harga kemarin berapa. Nah, in the last 1 hour itu berapa. Oke. Number of tweet. Jadi kalau emang ini kita bisa dapat sebelumnya, harusnya tidak ada masalah. Tapi kalau ada kondisi yang delay dapat, ya itu yang bermasalah. Kita cek. Benar kan? Ini nggak ada masalah dari leakage di sini. Semua fiturnya available untuk melakukan prediction dan they are related to be changed in the training data after the prediction target is determined. Okay. But the way describe accuracy could be misleading. Nah, ini yang hati-hati ternyata ya. Jika harganya naik gradually, harga hari ini bisa will be an accurate predictor of tomorrow price. Nah, ini bisa jadi harga hari ini bisa jadi akurat prediktor untuk harga besok, tapi itu tidak bisa memberikan informasi kita apakah ini waktu yang tepat untuk investasi. Sebagai contoh, if it's in 100 today, artinya hari ini 100, model predicts price of 100 tomorrow mungkin akurat gitu ya. Meskipun dia nggak memberitahu apakah harganya akan naik atau turun from the current price. Jadi akuratnya di sini ya sebenarnya dia gunakan prediksinya ini bukan akumulasi naik atau turun gitu. Akurasinya adalah harganya sama apa enggak gitu. Misalkan contohnya, better prediction target adalah apakah dibandingkan dia memprediksi harganya, yang lebih baik adalah memprediksi apakah hari esok naik gitu ya, di atas harga hari ini atau di bawah harga hari ini. Oke, dan nanti itu kita bisa gunakan itu sebagai matriksnya untuk melihat akurasinya ya. Bayang ya, maksudnya
Dibandingkan kita bilang hari ini 100, besok bakal 100. Lalu hari ini katakan 50, besok jadi 100, itu kan sebenarnya jadi nggak bagus ya akurasinya ya, karena nggak pas. Makanya kita bisa rubah untuk matriks prediksinya, targetnya, bukan angkanya, bukan value-nya, tapi jadi yes or no lah simpelnya. Apakah besok naik atau besok turun, ya kan? Jadi pertanyaan misalkan, is besok rise? Kalau yes, ya yes, no. Jadi kita bisa beneran melihat prediksinya. Berapa kali sih kita memprediksi benar yes dan no-nya, kayak gitu. Mungkin ini mirip-mirip kalau teman-teman mainan binary gitu ya, yang kayak binomo gitu-gitu kan, up atau turun gitu ya. Dirubah jadi seperti itu aja daripada menebak hasil aslinya, angka aslinya. Lanjut step 4. Kita lihat sebuah agensi yang memberikan jasa healthcare ingin memprediksi apakah pasien from a rare surgery are at risk of infection. Apakah orang yang akan dioperasi punya resiko infeksi, ya kan? Jadi bisa ngasih tahu perawatnya lebih hati-hati terhadap pasien tersebut. Kita ingin buat model yang tiap row-nya adalah orang yang akan dilakukan operasi terhadap orang tersebut, dan prediksi targetnya adalah apakah dia terinfeksi atau tidak. Sehingga nanti beberapa surgeons itu orang yang melakukan operasi ya, bisa melakukan prosedur yang berkaitan dengan meningkatkan atau mengurangi resiko infeksi tersebut. Nah, but how can you best incorporate the surgeon information into the model? Idenya gini, kita bakal lihat operasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pengoperasi dan menghitung infection rate among those surgeons. Lalu untuk setiap data patientnya, temukan siapa surgeon, dan gunakan average infection rate as a feature. Jadi kita cari dari data pasiennya itu berapa sih infection rate-nya ya, dan gunakan sebagai patient untuk masing-masing surgeon-nya. Ya. Does this pose any target leakage issue? Does it pose any train test contamination issue? Apakah ini ada target leakage issue atau ada train test contamination issue? Kalau dipikir ketika ada decision gitu ya, mau menaikkan atau mengurangi resiko infeksi, tentunya udah ada indikasi awal ya, yang memberitahukan kalau orang ini sebenarnya ada infeksi. Jadi terlihat di sini ada potensi target leakage issue gitu. Kemudian kalau ngomongin train test contamination, kita bisa lihat Oke. Nah, ini preprocessingnya dilakukan sebelum ya. Jadi ada potensi juga untuk train test contamination issue. Well, kita cek aja. Ya, benar. Ada 2 risk, target leakage dan train test contamination. Penjelasannya, target leakage, patient outcome contributes to the infection rate for his surgeon. Nah, tapi ini dia ngomongin infection rate gitu ya. Kita bisa menghindari target leakage ini jika kita menghitung infection rate-nya hanya dengan surgery sebelum pasiennya diprediksi memiliki infeksi gitu ya. Ini tapi agak tricky juga ngelakuinnya. Lalu yang kedua, train test contamination jika kita menggunakan semua data. Nah, jadi caranya adalah kita pisahin dulu mana yang buat tes dan mana yang buat validasi. Mana yang buat train dan mana yang buat validasi, baru kita melakukan preprocessingnya. Ya, itu sih
Baru kita masuk ke berapa nih? Housing price. Nah, rumah lagi. Kita akan buat model untuk predik harga rumah. Model ini di-deploy on ongoing basis to predict the price of a new house when a description is added to the website. Here are 4 features that could be used as a predictor. Nah, ini ada 4 feature. Kita punya data history. Mana fitur ini yang bisa berpotensi sumber leakage? 1, 2, 3, atau 4. Oke, kita cuma disuruh jawab 1, 2, 3, atau 4. Size of the house, average sales price of homes in the same neighborhood, latitude and longitude of the house, whether the house has a basement. Menarik. Kalau dilihat nomor 2. Oke. Ini tricky sih sebenarnya. Kalau misalkan ada potensi harga rata-rata di neighborhood itu termasuk harga rumah tersebut gitu kan. Tapi ada juga mungkin harganya nggak termasuk harga rumah tersebut ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi ya namanya juga jadi potensi, kita cek aja deh. Betul ya. Kalau yang pertama tentu nggak ada masalah karena ya ukuran rumah ya gitu-gitu aja, nggak akan berubah gitu kan. Ketika sebelum dan sesudah penjualan dan sebelum prediksi juga udah ada datanya. Yang kedua, we don't know the rules for when this is updated. If the field is updated in the raw data after a home was sold, ya, jadi datanya apakah di-update setelah atau sebelum, kita nggak tahu. Makanya tadi berpotensi untuk perhitungan average-nya. Nah, yang paling ekstrim adalah kalau cuma ada satu rumah di neighborhood tersebut, yang mana rumah yang dijual. Nah, itu udah 100% mempengaruhi banget ya. Makanya nomor 2 inilah yang jadi potensi data leakage. Yang ketiga, nggak ada masalah, longitude latitude ya di situ-situ aja lokasinya, lalu nggak ada apalagi nih yang keempat, apakah ada basement atau enggak ya. Well, itu aja, semoga bisa bermanfaat untuk hari ke-14 ini. Semoga clear ya teman-teman materinya sampai hari ke-14. Jadi ini kalau kita udah selesai hari ke-14 harusnya kita selesai juga nih course intermediate to machine learning-nya. Kita cek. Oke aja. Nah, selesai juga ya intermediate machine learning. Selamat teman-teman yang udah ngikutin lagi. Di minggu kedua ini dapat sertifikat lagi intermediate machine learning. Dan ya, sekian dulu untuk hari ke-14, sudah 2 minggu videonya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar data scientist dari awal. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe untuk dapat update video-video selanjutnya. Nanti gue bakal bikin video nggak cuman ini, tapi ada beberapa hal-hal terkait data lainnya ya. Jadi ikutin aja dan tunggu video-videonya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat dan mau ngajak teman lain buat belajar, jangan lupa di-share juga ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di hari selanjutnya.